Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 calon presiden ramai-ramai berkampanye di Jawa Barat untuk meraup suara terbanyak di wilayah dengan pemilih terbanyak. Hilang selama beberapa hari, seorang pelajar SMA di Kabupaten Bandung ditemukan tewas di parit, bahkan jasad mulai membusuk dan kepala hanya menyisakan tengkorak. Tak terima diceraikan, seorang suami di Cianjur tega menyiram istri dan anaknya dengan air mendidih. Pelaku kini diburu polisi. Mayat seorang pelajar ditemukan sudah membusuk dengan bagian kepala sudah menjadi tengkorak di sebuah parit di wilayah Pamengpek, Kabupaten Bandung. Korban masih berpakaian seragam sekolah dan mengenakan helm. Polisi masih menyelidiki apakah pelajar ini korban begal atau tidak karena motor korban hilang. Mayat pelajar berjenis kelamin pria ditemukan warga di parit di kawasan Bojongkunci, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung. Diduga korban sudah meninggal beberapa hari sebelumnya karena kondisi mulai membusuk dan bagian kepala hanya menyisakan tengkorak. Korban pun sulit dikenali lagi. Korban diduga merupakan seorang pelajar karena masih mengenakan pakaian seragam pramuka dan berusia antara 16 hingga 17 tahun. Tim Inafis Polresta Bandung juga mendapati korban masih mengenakan helm. Korban pertama kali ditemukan anak-anak yang sedang bermain sambil membawa anjing piaraan. Anjing piaraan anak-anak kemudian mengendus bau tak sedap sehingga kemudian anak-anak melapor ke polisi. Korban diduga adalah pelajar SMA kelas 1 di wilayah Soreang bernama Rizky Riyadi yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya. Ada anak-anak yang bawa anjing, Pak. Nah, ini tadi pertamanya bawa anak-anak bawa anjing itu ke TKP ini, Pak. Jadi pas anak-anak ngambil anjing diambil, tiba-tiba kelihatan ada kaki. Nah, lapor ke Pak RW. Pak RW ke sini dilihat betul ada mayat yang sudah tergeletak di dalam solokan, Pak. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya yang pertama kelihatan awalnya itu kaki terlentang sama pakai helm. Nah itu ciri-cirinya. Ya, sudah tertutup sama rumput, Pak. Pas dilihat itu pakai seragam atau gimana? Pakai seragam pramuka, Pak. Berarti anak sekolah itu dipastikan? Ini anak sekolah, dipastikan anak sekolah. Nah kebetulan informasi kemarin hampir 11 hari ke belakang itu ada orang tua warga RW 2 Kampung Hegarsari yang merasa anak kehilangan. Diduga pelajar ini merupakan korban begal karena motor korban ikut hilang. Identitas korban ini masih kita lakukan pemeriksaan, dimungkinkan anak pelajar 17 tahun, memungkinkan warga masyarakat Bojongkunci, Kecamatan Pamengpek. Meski demikian, polisi masih terus menyelidiki penyebab korban tewas, apakah benar karena begal atau karena penyebab lain. Lokasi korban ditemukan diketahui sepi dan jauh dari permukiman warga. Jasad kemudian dikirim ke Rumah Sakit Sartika Asih Kota Bandung untuk diautopsi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Seorang suami di Kabupaten Cianjur tega menyiram istri dan anaknya dengan air panas. Selain itu, korban juga mendapatkan kekerasan fisik dan ancaman. Diduga perbuatan keji sang suami dipicu masalah perceraian. Septiani mengalami luka di bagian punggung, wajah, dan tangan setelah disiram air panas oleh suaminya sendiri. Telinga korban saat ini juga tidak bisa mendengar akibat kekerasan fisik sang suami. Anak korban yang masih kecil pun ikut terkena cipratan air mendidih yang mengakibatkan luka di bagian lengan. Untuk mengobati luka tersebut, sang anak langsung dibawa ke bidan terdekat. Penyiraman dan kekerasan fisik ini dilakukan oleh Andri Haryadi di rumahnya Kelurahan Gunung Sari, Cianjur. Andri diduga tak terima saat diceraikan oleh korban. Setelah melakukan perbuatan kejinya, pelaku melarikan diri. Kasus ini telah dilaporkan korban kepada pihak kepolisian. Udah dikasihin tanda tangan balik lagi. Udah balik lagi
ke kamar, balik lagi nampar saya ini yang sebelah kanan. Udah nampar, balik lagi dia ambil termos air panas. Udah itu nyiram. Gara-garanya apa ya? Gara-garanya ya saya mau nitip anak. Gitu. Mau nitip anak. Itu emang sering terjadi kekerasan ya? Enggak, baru kali ini. Maksudnya nitip anak tuh gimana? Ya, saya mau nitip anak ke dia gitu. Oh, katanya mau kerja. Iya, saya mau kerja di Jakarta. Kejadian ini merupakan yang pertama kali dalam hidup Septiani selama 6 tahun menikah. Korban pun berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Rendre Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah kios di Jalan Raya Cianjur, Bandung di Kabupaten Cianjur. Api diduga bersumber dari korsleting listrik. Kobaran api menghanguskan sejumlah kios semi permanen di Jalan Raya Cianjur, Bandung di Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Sabtu sore. Dari video amatir warga, petugas pemadam kesulitan memadamkan api karena api cepat merembet lantaran bangunan berdempetan. Banyak bahan mudah terbakar dan tiupan angin kencang menyulitkan petugas. Akibatnya dalam hitungan menit sekitar 6 kios dan seluruh perabot rata dengan tanah. Dugaan sementara api bersumber dari korsleting listrik pada salah satu kios yang terbakar. Ruko yang kebakar, menurut keterangan, jadi tambahan ada 2 bangunan, sama 3 warung, sama 1 depot jamu. Berarti total 6 kios yang terbakar. Ini semuanya ludes terbakar karena apa? Dari bangunan semi permanen atau gimana? Dari Jatang ini merapat juga kan, merapat jadi tambahan kan ada pan juga, ya. Tempat terbakar, lempet ke kios yang lain. Beruntung tidak jatuh korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Cuaca buruk membuat nelayan Muara Ciasem, Subang kesulitan mencari ikan di laut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagian nelayan terpaksa berhutang. Perahu milik nelayan di pesisir Pantura, Subang masih terparkir rapi di tepi Muara Ciasem. Cuaca buruk, angin kencang disertai gelombang tinggi membuat mereka tak bisa melaut mencari ikan seperti biasa. Sejumlah kapal nelayan yang nekat melaut terpaksa kembali ke dermaga sebab cuaca buruk bisa membahayakan keselamatan mereka. Untuk mengisi waktu luang, sebagian nelayan memilih memperbaiki alat tangkap dan perahu mereka. Karena tidak ada pemasukan, segala cara pun dilakukan untuk bertahan hidup, termasuk meminjam uang atau berutang kepada pemilik kapal. Ya lagi buruk lah, 2,5 meter gelombangnya tingginya ya. Ya enggak belum utang-utang juragan nggak bisa, utang-utang nggak bisa. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari Bapak gimana ini? Ya entah, nggak tahu ya, kadang-kadang jual ayam, jual entong. Kadang minjem ke bos. Ya minjem ya paling 100.000 lah. Nelayan saat ini hanya bisa pasrah, mengharap cuaca kembali normal agar mereka bisa mencari nafkah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.